Jadi inti dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Kita harus terus bergerak, pendidikan harus terus berubah sesuai tuntutan zaman. Guru yang baik digugu dan ditiru. Artinya memberi contoh untuk ditiru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terkait pemikiran dari sang perintis pendidikan Indonesia. Siapa lagi kalau bukan beliau Ki Hajar Dewantara. Agar kita bisa memahami tentang kemerdekaan belajar yang sesungguhnya, yang merupakan impian besar bagi beliau. Kalau kita flashback sekilas, Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis yang terus melontarkan kritikannya kepada kolonial Belanda waktu itu. Akibatnya, pada 1913 Ki Hajar dibuang atau diasingkan ke Pulau Bangka. Kemudian temannya Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo tak tinggal diam, keduanya kemudian protes. Akhirnya ketiganya pun dibuang dan diasingkan ke Belanda. Semangat beliau yang luar biasa demi mewujudkan impiannya meskipun dalam pengasingan di Belanda, beliau tetap memanfaatkan untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Kemudian pada tahun 1919 beliau kembali ke Indonesia dan mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta pada tahun 1922. Pada saat itulah gerbang emas kemerdekaan dimulai dan kebudayaan bangsa tentunya. Anak-anak dari semua kalangan baik ningrat maupun orang biasa bisa bersekolah di Taman Siswa. Jadi pada waktu itu, pada zaman kolonial itu yang bisa sekolah itu cuman anak-anak para bangsawan saja atau para karyawan atau orang-orang yang dibutuhkan oleh Belanda. Nah, jadi orang-orang kecil tidak bisa bersekolah waktu itu. Kemudian beliau mendirikan Taman Siswa yang diperuntukkan untuk semua kalangan, baik ningrat maupun orang biasa. Perguruan ini memiliki semboyan pada waktu itu, ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Di depan bisa menjadi peladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong, semua guru, semua siswa. Jadi semua berlaku menggunakan prinsip ini. Ini menjadikan keteladanan dan motivasi bagi saya sebagai guru. Dari semangat beliau yang ketika di pengasingan dan tetap memanfaatkan untuk mendalami pendidikan dan pengajaran demi mewujudkan cita-citanya. Ini bisa saya ambil nilainya bahwa kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, kita harus semangat dan terus belajar. Saya meski guru mapel fisika misalnya, tetap terus belajar bidang lain seperti teknologi digital yang bisa untuk mendukung pembelajaran. Jadi semboyan ing ngarsa sung tulodo. Jadi kita sebagai guru harus bisa menjadi teladan, memberikan contoh. Jadi kita tunjukkan pengalaman kita, kemudian kita ajarkan ilmu yang udah kita kuasai. Jadi guru jangan cuma memerintah. Jadi kita harus memberikan contoh. Kita harus berubah dulu, kemudian mengubah orang lain. Kita harus bekali ilmu kita dulu, baru kita tularkan kepada siswa kita. Ing madya mangun karso, bangun semangat anak-anak di sela-sela pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Ketika anak-anak mulai down di tengah-tengah pembelajaran yang sudah mulai siang misalkan, mulai turun semangatnya pada ngantuk, maka kita bangkitkan, saya bangkitkan, bisa jadi dengan yel-yel atau dengan kuis ya, demi mewujudkan cita-cita mereka. Tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Kita ikut mensupport anak-anak. Misalkan anak-anak mau mengikuti lomba jabar speak up misalkan, meskipun itu bukan bidang kita, ya, saya sebagai guru fisika, ya, tapi ada yang emang dibutuhkan anak-anak, misalkan untuk teknologinya. Jabar speak up itu membutuhkan dalam editing video, dalam pengambilan gambar, kemudian desain covernya. Nah, itu membutuhkan teknologi. Kita arahkan anak-anak, kita berikan support, kita berikan dorongan.
Jadi inti dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Kita harus terus bergerak, pendidikan harus terus berubah sesuai tuntutan zaman. Jadi ada 3 hal penting ya, kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara yang harus kita perhatikan. Pertama, kodrat keadaan. Kodrat keadaan. Jadi kodrat keadaan ini ya terbagi atas kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam, siswa harus kita arahkan bisa beradaptasi dimanapun berada. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Selain cerdas dan pintar, harus juga berbudaya. Dimanapun, kapanpun dia tinggal. Arahkan siswa bisa bergaul dengan siapapun. Kadang ada sebagian siswa yang di kelas kalau sudah nyaman dengan satu teman sebangku misalnya, tidak mau dengan teman yang lain. Dia cuma sebangku saja. Untuk itu kita bisa arahkan. Ya, kita rolling teman-teman maupun tempat duduknya. Jadi teman sebangkunya kita rolling juga, tempat duduknya kita rolling juga. Nanti siswa ketika dimanapun berada, ya dengan siapapun bisa bergaul, bisa beradaptasi, gitu. Jadi di sekolah kita latih, ya, terlatih beradaptasi dengan teman baru sebangkunya. Kemudian kodrat zaman, bekali anak-anak dengan skill, pengetahuan dan pengalaman, sehingga bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pada akhir tahun 2019 kemarin di Indonesia ada pandemi COVID. Pandemi COVID ini bisa membawa efek negatif maupun positif. Negatifnya orang ngeluh yang emang tadinya belum pernah seperti itu, ya tiba-tiba ya seumur hidup mengenai dalam bersamaan, tidak cuma satu negara tapi sedunia itu berhenti perekonomian, berhenti pergerakan, dan di situ kita dituntut untuk berpikir, ya, gimana aktivitas terus berjalan. Gimana kita bisa tetap bisa melangsungkan kehidupan. Nah, dari situ kita bisa ambil nilai positifnya di Indonesia dalam dunia pendidikan. Efek positifnya apa? Jadi bisa efek positifnya baik guru maupun siswa harus bisa beradaptasi. Ya, harus bisa, yang si guru harus bisa menyampaikan pembelajaran. Gimana? Kita diem di rumah, diharuskan untuk di rumah, tapi bisa menyampaikan, bisa tetap mempercerdaskan siswa kita dengan apa? Ya dengan teknologi. Yang tadinya guru maupun siswa tidak menguasai teknologi, nah mau tidak mau ya dipaksa untuk bisa kenal dengan teknologi. Semua bersamaan menggunakan yang gratisan waktu itu. Apa? Google Classroom misalnya. Nah, kalau kita ingat susah diakses sehingga terkendala untuk menyampaikan pembelajaran, atau yang si siswa untuk download, bahkan download mau login aja susah, mau akses aja susah, cuman muter-muter. Nah dari situ saya berpikir gimana caranya tetap berlangsung. Saya ajukanlah ke kepala sekolah untuk menggunakan sistem baru, mengembangkan sistem e-learning yang sesuai dengan kebutuhan sekolah tentunya. Bisa menyampaikan pembelajaran dengan lancar, ya, tetap absen, disiplin, tetap bisa diterapkan dalam pembelajaran. Misalkan ketika kita konvensional, guru datang mengabsen siswa. Nah, gimana dalam konteks online-nya? Nah, dalam konteks digitalnya, tiap pergantian pelajaran akan ada absen otomatis. Sistem akan mencatat secara otomatis setiap pergantian pelajaran, sehingga di situ akan dituntut siswa tetap disiplin, hadir pada waktunya. Di situ karena itu hal baru, mau tidak mau baik siswa maupun guru wajib menggunakannya. Jadi itu ada tuntutan untuk bisa menggunakan teknologi, ya. Guru dituntut untuk berinovasi, guru dituntut untuk kreatif dalam menyampaikan pembelajaran biar siswa tidak membosankan. Dengan apa? Ya dengan teknologi, editing video misalkan, ya, secara kreatif yang tadinya tidak bisa menggunakan aplikasi editing video, misalkan KineMaster, terus kemudian Premiere, Camtasia, akhirnya dipaksa untuk bisa
dan untuk bisa menggunakannya. Siswanya gimana? Nah, siswanya kemudian kita harus berinovasi lagi agar siswanya tetap bisa bersaing dengan zaman. Kita adakan tambahan pengembangan diri yang berkenaan dengan teknologi. Misalnya apa? Literasi berbasis digital atau manajemen VCon, manajemen cara memanage video conference, yaitu cara penggunaannya Zoom, Google Meet, ya. Itu teknologi. Kita ajarkan juga desain promosi dengan Canva, dengan Photoshop, itu digital. Terus storytelling. Dari situ siswa akan percaya diri. Ya. Dan itu harus dilakukan semua siswa. Percaya diri itu timbul karena kebiasaan dan menguasai ilmunya. Kalau kita tidak menguasai ilmunya, maka kita akan minder. Tapi kalau tidak dibiasakan, meskipun sudah pandai pintar, itu akan malu-malu, ya, akan malu-malu untuk tidak berani maju. Kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka hidup, bertahan, berkarya, dan menyesuaikan diri atau beradaptasi. Kemudian memiliki prinsip perubahan. Kalau kita lihat, teknologi ini berkembang dengan pesat. Dengan kemajuan teknologi itu juga harus ikut berubah. Nah, kalau kita diam saja, maka kita akan tertinggal. Akan tetapi, kita sebagai orang timur, kita harus berbudaya, memiliki budaya juga. Meskipun kita cerdas, pintar, jangan tinggalkan budaya. Budaya kita apa? Sopan santun. Ya, harus memiliki adab. Adab harus di atas segalanya. Kemudian, pendidikan harus memerdekakan. Setiap anak itu punya keunikannya sendiri. Kalau dikaitkan dengan religius, bahwa semua kejadian di alam itu, termasuk takdir, manusia telah ditetapkan dan ditulis di Lauful Mahfud. Ketetapan ini tidak akan mengalami perubahan dan pergantian kecuali atas kehendak Allah wa Jalla. Walaupun demikian, kita dianjurkan untuk berusaha manjada wajada. Siapa giat akan dapat. Nah, untuk itu kita sebagai guru kita harus arahkan. Siswa harus tetap optimis, harus rajin belajar untuk menyiapkan masa depannya. Jadi ibaratkan siswa itu bagaikan kertas yang sudah ditulis tapi samar-samar, tidak jelas. Maka tugas gurulah yang memperjelas, mempertegas tulisan itu. Bekali siswa dengan berbagai keterampilan, dengan banyak pengetahuan. Karena itu di sekolah disuguhkan beberapa pelajaran, berbagai pilihan ekstrakurikuler. Karena apa? Karena kita tidak tahu di mana kita akan ditempatkan. Kita tidak tahu apa pekerjaan kita nanti. Kalau kita sudah siap, kita sudah bekali berbagai ilmu, maka dimanapun, kapanpun siswa nanti akan berada siap dan mudah beradaptasi. Kalau di sekolah sudah menjalankan prinsip ini, dari filosofi sang perintis pendidikan Ki Hajar Dewantoro, maka kita akan terbentuklah profil pelajar Pancasila. Apa saja itu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berbineka tunggal ika, bernalar kritis dan mandiri. Di sekolahan ditanamkan siswa harus beriman, punya keyakinan. Akan tetapi iman saja tidak cukup. Siswa selain beriman harus bertakwa dan mempunyai akhlak mulia. Kontekstual di sekolahan, pagi sebelum belajar maupun sesudah belajar, berdoa. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Yang muslim diperdalam kitab-kitab Al-Quran maupun hadis. Begitu juga yang non-muslim, memperdalam kitab-kitabnya. Kasih motivasi ke siswa dengan perhargaan bagi penghafal kitabnya. Misalkan yang muslim, yang hafal 1 juz, 2 juz, ya, kemudian dites, ya, untuk pengetahuannya dalam agama, kasih beasiswa, itu motivasi, ya. Kemudian yang mempunyai akhlak, tanamkan akhlak, tanamkan adab. Kalau siswa sudah beriman dan bertakwa,
berakhlak mulia, maka terbentuk juga kritis maupun kreatif, gotong royong, berbineka tunggal ika, dan mandiri. Karena apa? Itu semua dianjurkan semua agama. Semua agama menganjurkan untuk kerjasama, bisa gotong royong. Semua agama menganjurkan tidak pilih-pilih, ya, berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Semua agama menganjurkan bekerja keras, mandiri, tidak mudah putus asa. Jadi inti dari filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Perubahan yang menyeluruh. Perubahan bagi semua warga sekolah, dari karyawan, siswa maupun guru. Guru harus juga berubah terlebih dahulu sebelum merubah. Guru yang baik digugu dan ditiru. Artinya memberi contoh untuk ditiru. Semoga pendidikan di Indonesia semakin maju, siswa-siswa kita mampu beradaptasi memenuhi tuntutan zaman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.